Shalom Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Tentu kita semua pada saat ini dalam keadaan yang sehat. Saya percaya kita semua yang hadir pada saat ini adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Amin. Oke, kita akan mulai ibadah kita. Kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, Bapa yang sangat mengasihi kami anak-anak-Mu Tuhan. Jikalau pagi hari ini ya Tuhan, kami ada sebagaimana saat ini kami ada ya Tuhan. Itu semua oleh karena anugerah. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Sungguh kami bangga punya Tuhan yang begitu luar biasa, yang mengasihi kami. Biarlah saat ini Tuhan kami datang di hadapan-Mu. Kami membawa seluruh hidup kami Tuhan. Kami mau memandang wajah-Mu Bapa. Kami rindu merasakan kasih-Mu Tuhan. Berkati kami semua yang ada pada saat ini Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami menyerahkan seluruh hidup kami. Ibadah kami taruh dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita membawa hati kita. Kita memandang kepada Tuhan.
Tuhan yang rasakan kasih-Mu, tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku, memandang wajah-Mu
bersama-sama. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Saya rindu kita semua mengucapkan ayat firman Tuhan ini sebelum kita melanjutkan pujian yang berikutnya. Kita sama-sama. 1, 2, 3. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Haleluya. Langit dan bumi akan berlalu, tapi perkataan Tuhan Yesus tidak akan berlalu. Haleluya. Tak pernah ingat
pujaan kita hanya Yesus. Kekasih kita hanya Yesus. Haleluya. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Ku melupakan apa yang di belakangku. Kita mau mengarahkan pandangan kita hanya kepada Yesus. Karena dialah satu-satunya yang memberi pengharapan baru. Dia ganti hari-hari kita yang penuh kelam. Dia berikan kemenangan dan hari yang indah kepada kita. Jangan melihat apa yang sudah berlalu. Biarkan semua itu berlalu. Dan apa yang saat ini kita hadapi, kita tidak perlu takut. Tapi kita mau memandang kepada Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan. Dan kita mau berkomitmen kepada Tuhan. Hanya padamu Yesus.
percaya Kau Tuhan yang berkuasa. Terima kasih, semakin indah bagimu. Terima kasih Tuhan, Bapa yang baik. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan punya rencana indah kepada setiap kami, orang percaya. Makasih Bapa. Biarlah saat ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu yang sudah Tuhan persiapkan hamba-Mu Bapa untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Kiranya Kau memberkati dan mengurapinya, dan memberkati kami semua yang ada ya Tuhan. Sehingga firman-Mu itu Tuhan terus menguatkan kami, membawa kami hari demi hari, kami lebih dekat kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tolong setiap kami anak-anak-Mu Bapa, biarlah saat ini hati kami boleh berlimpah dengan kasih dan sukacita, sehingga firman yang kami terima itu dengan penuh kasih, penuh sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mau membuka hati kami dan kami mau terima kebenaran firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu, mari pagi hari ini kita akan sama-sama menerima kebenaran firman Tuhan. Yang saya beri judul tinggalkan zona nyaman. Ya, semua manusia itu pasti punya kecenderungan untuk mencari kenyamanan, keamanan, ya, kesenangan, ketentraman, kebahagiaan. Ya. Bahkan kadang ada banyak orang yang fokus hidupnya itu hanya untuk mencari kesenangan. Ya. Akan sampai mengabaikan hal-hal yang lebih penting, ya, lebih utama yang seharusnya dicari atau dikejar. Ya. Ada banyak orang yang rasanya itu hidupnya itu hanya untuk bersenang-senang. Ya. Firman Tuhan juga mengatakan bahwa ada orang yang gemar pesta pora, berfoya-foya, ya itu tentu memang kehidupan sesungguhnya itu kehidupan manusia lama, ya, yang memuaskan, yang melampiaskan keinginan-keinginan dagingnya. Ya. Namun banyak orang itu tidak menyadari ada bahaya di balik zona nyaman yang harus diwaspadai. Ada banyak hal-hal yang bisa menimbulkan efek yang negatif bagi kehidupan orang tersebut. Ya. Jika orang itu hanya berfokus kepada kesenangan-kesenangan daging. Karena itu akan kemudian kesenangan daging itu akan terus mengikat menjadi hawa nafsu yang Alkitab katakan yang akan mencelakakan dan membinasakan. Karena keinginan itu akan menjerat ya seseorang sampai dikatakan melahirkan dosa. Nah, mari pagi hari ini kita akan melihat bahwa ada bahaya di zona nyaman. Zona nyaman yang di sini yang dimaksud di sini adalah keadaan yang nyaman ya, di mana tidak ada masalah, tidak ada kesulitan, ya tidak ada hambatan, tidak ada penderitaan, tidak ada kesakitan, tidak ada musuh. Membuat seseorang tuh akhirnya merasa aman, ya, nyaman, senang, rileks, santai, tidak ada beban. Ya. Ditunjang dengan keluarga yang baik-baik, ya, anak-anak sukses, ya, ekonomi mapan, ya, bisnis usaha lancar, fisik sehat, ya, kehidupan secara sosial baik, ya, tidak ada musuh, tidak ada konflik dengan orang-orang, ya, dan itulah kondisi yang bisa membuat orang itu merasa enak, merasa nyaman ya di dalam hidupnya. Ya. Lalu apakah kita tidak berhak untuk mendapatkan semuanya itu?
semuanya itu akan kita dapatkan ya, di dalam Tuhan, ya, di dalam kebenaran. Ya. Nanti kita akan melihat bagian-bagian berikutnya. Ya. Nah, pada kenyataannya ternyata kenyamanan itu adalah musuh dari kemajuan. Ini ada satu statement gitu ya yang saya kutip gitu dari sebuah tulisan yang mengatakan bahwa musuh dari kemajuan itu adalah kenyamanan. Kenapa? Karena zona nyaman itu bisa membuat orang tidak produktif. Dengan zona nyaman orang itu sudah merasa sudah nyaman lah ya, sehingga tidak ada usaha untuk lebih produktif ya, karena sudah merasa nyaman ya. Dan zona nyaman itu membuat seseorang melakukan banyak hal itu sudah secara otomatis ya. Nggak perlu berpikir keras, nggak perlu menguras tenaga, karena semua sudah tersedia. Kehidupan sudah rutin, pekerjaannya sudah rutin, semua sudah berjalan dengan baik. Ya. Sehingga apa yang dilakukannya itu sudah secara otomatis berjalan. Ya, berjalan tanpa berpikir keras. Ya. Tanpa perlu menguras tenaga banyak. Karena semuanya sudah berjalan baik. Kerjaan semua berjalan baik, anak-anak semua berjalan baik. Ya. Sehingga orang semuanya berjalan dengan baik sehingga tidak ada lagi hal yang tidak ada tantangan. Ya. Dan akhirnya semua orang zona nyaman itu membuat orang itu tidak lagi sensitif dan responsif terhadap perubahan. Bahkan menghindari perubahan karena sudah nyaman. Sudah nyaman, tak apa berubah. Ya beginilah, ya begini saja, tidak perlu berubah, nggak perlu berubah lagi karena semuanya sudah nyaman, ya, berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, ya. Dan akibatnya apa? Akibatnya tidak ada kemajuan, stagnan, berhenti kemajuannya tanpa disadari. Pikir semuanya berjalan baik, oh bisnisnya baik, keluarga juga baik-baik gitu. Ya. Kondisi nyaman yang dirasakan tanpa ada tantangan, ya, tanpa ada kesulitan, ya, tidak ada masalah, ya, tidak ada kesakitan, tidak ada persoalan, membuat orang itu terlena, ya, stagnan, tidak ada kemajuan, bahkan bahkan tidak mungkin bahwa itu akan lambat laun, justru makin menurun, ya, makin mundur. Itu fakta. Ya, jadi Bapak Ibu perlu kita waspadai bahwa di balik kenyamanan yaitu ada bahaya yang mengancam. Ya. Kita lihat satu contoh, ya, ini ayatnya nggak usah dibaca, mungkin ada banyak ayat-ayat yang kita baca untuk mengingat waktu. Dalam 2 Tawarik 15 tuh ayat yang ke-9 dan seterusnya. Dalam pemerintahan Raja Asa ini dari awalnya raja yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, dia mengadakan perubahan-perubahan, dia mengadakan perbaikan-perbaikan sampai Tuhan memberkati Asa ini. Sampai kemudian terjadi kondisi aman di negerinya selama pemerintahannya. Selama 35 tahun dia mengalami keamanan, tidak ada musuh. Ya. Enak, nyaman. Tidak ada peperangan, tidak ada penyerang. Ya, sampai tahun ke-36. Tiba-tiba masih saudara sendiri, Raja Israel, ya Baesa, Raja Israel, datang untuk memerangi. Ya. Bingung Raja Asa. Ya. Di tengah-tengah situasi yang 35 tahun tidak ada perang, Raja Asa kebingungan, kelabaan, ya, sampai dia cari pertolongan kepada Raja Aram. Kepada Ben-Hadad Raja Aram dikasih persembahan-persembahan ya, untuk menolong dia. Ya, sampai Tuhan utus Nabi Hanani mengatakan, sebelum ini kamu tuh pernah perang melawan Libya, melawan Ethiopia yang begitu besar dan kamu berhasil. Karena Tuhan menyertai kamu. Ya. Tapi sekarang menghadapi Israel yang tidak terlalu besar, dia kelabakan. Ya. Dan diperingati oleh Tuhan sampai kemudian Raja Asa ini melawan Nabi Hanani. Ya. Dia melawan Nabi Hanani sampai Tuhan kasih satu penyakit. Ya.
Kenapa? Karena selama 35 tahun, tuliskan dengan jelas, selama 35 tahun tidak ada perang, nyaman, tidak ada tantangan. Ya, begitu datang tantangan yang tidak begitu besar, ya, kelapaan. Ya, inilah bahayanya ya zona nyaman, contoh bahayanya zona nyaman. Ya. Jadi di dalam zona nyaman itu, ini juga ada satu statement yang saya kutip ya dari sebuah tulisan, dikatakan bahwa tidak ada pertumbuhan di zona nyaman. Ini lebih ekstrim lagi. Tidak ada pertumbuhan di zona nyaman dan tidak ada kenyamanan di zona pertumbuhan. Jadi ini perlu kita mengerti, itu perlu kita pahami. Ketika kita terus mau ada di dalam zona nyaman terus, ya tidak ada masalah, tidak akan ada pertumbuhan. Tentu saya yakin bahwa statement ini dibuat tidak asal gitu ya. Tentu ada fakta, ada bukti mungkin ya, ada pengalaman gitu. Dan tidak ada kenyamanan memang di zona pertumbuhan. Ya. Tetapi mari kita lihat bahwa masalah atau kesulitan ya, itu menimbulkan tantangan. Ya. Adanya masalah, apapun itu masalahnya, ya, kesulitan itu menjadi sebuah tantangan. Dengan adanya tantangan, orang itu akan berusaha. Ya. Dan ketika dia berusaha, ya, maka dia akan mencapai kemajuan. Karena ada usaha. Usaha itu pasti akan, kalau usaha dilakukan dengan baik, pasti menghasilkan sesuatu. Ya. Hasil itu tidak akan mengkhianati usaha. Seringkali orang mengatakan usaha tidak mengkhianati hasil. Ya, saya pikir kok kebalik ya, hasil itu tidak akan mengkhianati usaha. Kalau usahanya baik, ya hasilnya akan baik. Pasti ada hasil yang baik. Jadi lah bahaya atau ancaman di zona nyaman yang perlu kita perhatikan. Ya. Nah karena itu mari bagaimana Bapak Ibu mengenali zona nyamanmu, ya, zona nyamanmu. Kalau saat ini Bapak Ibu Saudara merasa ya kehidupan rohani saudara biasa-biasa saja, ya, kasihnya kepada Tuhan biasa-biasa saja, ya, imannya juga tidak bertumbuh, ya, pengertian akan firman Tuhannya juga ya begitu-begitu saja, tidak ada pertumbuhan secara rohani, berhati-hatilah, mungkin Bapak Ibu Saudara sedang berada di zona nyaman secara daging. Sedang berada di zona nyaman secara daging. Biasanya tanda-tandanya orang berada di zona nyaman, dia akan hanya berfokus kepada dirinya sendiri. Ya. Nggak mau repot dengan urusan Tuhan, harus banyak berdoa, harus banyak belajar firman. Ya, karena merasa apa yang sudah dijalaninya, ya, itu sudah sesuatu yang mengenakkan. Ya. Nggak mau repot dengan Tuhan, nggak mau repot dengan urusan melayani orang lain, berbagi dengan orang lain, dan nggak mau repot. Ya. Kemudian orang yang di zona nyaman itu biasanya menolak introspeksi dan evaluasi diri, ya, menghindari perubahan, ya, menghindari perubahan. Karena apa? Rasa semuanya sudah berjalan dengan baik, sudah enak gini, sudah nggak usah macam-macam. Ya. Dulu ketika sekolah TK itu sudah dibangun, kemudian hanya TK saja kan, tidak langsung lanjut ke SD kan sampai beberapa tahun. Kemudian ketika mau membuka SD, ya, saya mikir gini, aduh, tidak usah lah, gini aja. Ya, saya mikir betapa nanti repotnya, ya, dananya. Saya sempat berpikir gitu, tuh, ya tidak usah lah, cukup dah gini aja. Gitu. Tapi itu tidak akan membawa kemajuan, ya. Justru ketika kita bertindak walaupun dengan tertatih-tatih waktu membangun sekolah itu ya dengan penuh tantangan, ya akhirnya kita bisa meningkat gitu. Ya. Jadi zona nyaman membuat orang itu menolak perubahan. Ya. Tadi katakan saya tidak responsif ya terhadap dan tidak sensitif terhadap perubahan, ya. Karena apa? Karena memang berusaha tidak mau berubah, ya. Karena sudah nyaman. Ya. Jadi menolak introspeksi, menolak evaluasi diri, ya. Nah, saya sudah cukup baik, ya. Akhirnya apa juga membawa
kehidupannya itu pada kehidupan yang nyantai, ya, yang memang tidak ada tantangan, ya, tidak ada hal-hal yang perlu diusahakan dengan mati-matian gitu ya. Nah, usaha sudah berkembang, sudah lancar, sudah ya. Nah, ini orang yang berada di dalam zona nyaman. Ya. Jadi hati-hati, mari kita kenali ya di mana zona nyaman kita. Ya. Di mana zona nyaman kita? Mungkin kesibukan. Ada orang yang asik dengan kesibukan. Ya, pagi kerja rajin, pagi bangun kerja ya. Dengan segala macam kekuatannya, usaha ini, usaha itu semua ya berhasil, asik dengan kesibukan. Mungkin itu zona nyamanmu yang membuat orang itu lupa ya ada hal yang lebih penting ya dibandingkan dengan kesibukan. Kesibukannya penting, usaha harus dikerjakan dengan baik. Ya, ada orang yang terlalu asik dengan kesibukan tanpa disadari, itu menjadi sebuah jebakan zona nyaman. Asik dia tidak merasa berat, pagi bangun rajin orang. Ya. Sampai ada istilah orang yang workaholic, ya, orang yang gila kerja, ya, kerja terus sampai malam juga kerja, ya, tanpa disadari ya, itu menjadi sebuah jerat zona kenyamanan. Ada orang yang nyaman dengan rutinitasnya setiap hari, beraktivitas dijalani dengan senang hati ya. Kemudian ada orang yang punya zona kenyamanan itu hobi yang begitu hobi yang mengikat gitu ya, hobi yang mengikat yang merasa itu sesuatu yang membuat dia itu sungguh-sungguh senang ya, sampai itu menjadi sesuatu yang mengikat ya. Itu zona nyaman, mungkin di zona nyaman seseorang ya. Kemudian ada, maaf saya ini jadi tidak kelihatan. Puas diri ya, selain hobi yang mengikat, orang yang puas diri ya, sudah merasa nyaman, tidak perlu ada perubahan, sudah cukup puas ya. Ini orang yang terjebak di dalam zona nyamannya ya, puasan diri ya. Kemudian dosa ya dan karakter buruk. Ada orang yang nyaman dengan sakit hati ya, tidak merasa apa-apa, merasa nyaman dengan kebencian, ya, dengan permusuhan. Ada orang yang nyaman dengan kemalasan, ya, malas berdoa, ya sudah nyaman dengan kondisi terbiasa, mungkin tidak berdoa, sudah nyaman, ya, malas ibadah, ya, malas baca Alkitab, itu sudah menjadi satu kenyamanan yang tidak dirasakan bahwa itu perlu dirubah. Ya, ini hati-hati dengan zona nyaman kita, ya. Nyaman, ibadah di rumah nyaman, ya. Oke, nggak apa-apa, memang kondisi seperti ini, ya. Kita tidak melarang Bapak Ibu untuk ibadah online, karena itu kita sediakan fasilitas untuk ibadah online, ya. Tapi mari hati-hati ibu-ibu, bapak-bapak, saudara semua, coba mengevaluasi diri kita. Ya, dengan ibadah online, apakah kemajuan rohanimu nyata? Ya, apa engkau bisa menikmati? Ya, karena jujur saya sendiri kalau suruh ya, menikmati ibadah online itu ada banyak gangguan. Ya, ada beberapa saudara yang menyampaikan, aduh, ya, waktu sebelum ibadah tatap muka dimulai, kapan ya ibadah tatap muka ini? Ibadah di rumah itu, enggak bisa konsentrasi. Ya, bahkan pelayan-pelayan ada yang melayani itu mengatakan pelayanan kan terbatas waktu itu ya, waktu ibadah hanya ibadah online, pelayanan terbatas, secara hubungan dengan Tuhan merasa mundur ya, merasa lebih jauh, ibadah juga rasanya enggak bisa konsentrasi. Mari jangan cuma menuruti enak ibadah di rumah ya. Memang ibadah di sini terbatas, tapi ya masih ada tempat ya, masih ada waktu kosong ya, masih jangan karena, coba dievaluasi, jangan karena enaknya daging ya.
Tapi saudara tidak merasakan pertumbuhan, tidak bisa menyembah Tuhan. Dan kalau saya sendiri kalau suruh ikut ibadah online, untungnya kami di pastori ya, selama tidak ada ibadah tatap muka, kami di pastori setiap minggu ibadahnya bersama di sini sekalipun lewat layar ya. Tapi kami kan dalam suasana ibadah ya, saya isi pastori 12 orang ya, suasananya ibadah tidak terganggu. Tapi coba kalau sendiri di rumah ya, ibadah ya dalam penyembahan, apa bisa ikut menyembah Tuhan dengan baik, apa bisa fokus ya. Kalau itu bisa dan itu Bapak Ibu Saudara merasa ada gairah, ada pertumbuhan, oke, enggak apa-apa. Ya, tapi jangan cuma karena lebih enak, lebih nyaman, ya bisa santai, waktunya saenake, sak nganggure. Nah, itu kan lebih berbicara kepada keinginan kita sendiri, kenyamanan kita, ya. Bisa disambi, ya. Ada saudara yang mengatakan, "Bu, saya ini ibadah ya sama saudaranya itu kalau minggu disambi jaga toko, ya, nanti kalau waktunya perjamuan dipanggil, perjamuan." Balik, nanti ada orang jual beli apa, balik lagi, ayo nih loh perjamuan. Sampai saya katakan, "Duh, ini bukan ibadah ini namanya," saya bilang gitu. Ini fakta, ini ada yang cerita sama saya, ya saya tidak perlu ngomong siapa gitu ya. Ya jadi mari hati-hati ya dengan kenyamanan, ya nyaman dengan kemalasan. Sudah orang kalau sudah biasa enggak doa misalkan ya, sekali 2 kali enggak apa-apa ya, lama-lama itu nyaman ya, sekali mungkin masih terusik enggak baca firman sudah nyaman, akhirnya keterusan ya. Jadi hati-hati dengan kenyamanan. Ada orang yang nyaman dengan dosa, berselingkuh nyaman saja, ya hidup dalam perzinahan nyaman-nyaman saja. Jadi hati-hati ya, kenali Bapak Ibu sendiri, kenali di mana ya zona nyaman kita ya, zona nyaman kita. Ketika ibadah belum ibadah tatap muka ya, masih ibadah online, kita cuma kegiatannya itu cuma seminggu sekali rekaman ya, seminggu sekali biasanya hari Kamis itu rekaman gitu ya. Setelah itu tidak ada kegiatan. Saya ini terusik, saya merasa aduh Tuhan, sampai saya ini berdoa, Tuhan jangan sampai saya ini jadi hamba Tuhan pengangguran. Ada istilah gabut sekarang ini. Ya, orang gaji buta yang itu akhirnya itu artinya itu melenceng sampai kepada orang yang cuma santai-santai. Tuhan, saya enggak mau jadi hamba Tuhan pengangguran, apa yang harus saya lakukan gitu, enggak cuma gini cuma begitu saja ya. Kemudian saya usahakan ayo semua saya isi pastori, pokoknya setiap hari jam 6 kita sore sampai jam 7 berdoa ya. Kita enggak dengan keterbatasan dengan ini enggak banyak yang kita bisa lakukan gitu ya. Tapi seberapa yang kita bisa, kita harus doa. Jadi saya ngajak seluruh pastor sampai hari ini, setiap hari kita berdoa. Berdoa untuk jemaat, berdoa untuk pemerintah, berdoa untuk negeri kita, ya berdoa untuk daerah kita tetap berdoa. Semua isi pastori harus ikut berdoa. Ya. Karena apa? Ya, supaya kita tidak terlena ya dengan zona nyaman. Ada Bapak Ibu coba dikenali di mana saya ini sudah merasa rasanya itu nyaman. Bukan berarti kita tidak boleh ya menikmati kenyamanan. Ya. Tapi firman Tuhan kita lihat contoh ya di bagaimana kemudian Tuhan itu ketika dia Tuhan memilih Abraham untuk menjadi bapak orang percaya. Ini rancangan Tuhan kepada Abraham itu menjadi bapak orang percaya. Ya Tuhan harus panggil keluar. Ya, Tuhan harus panggil keluar Abraham. Yang pertama memang seluruh keluarga. Ya, ada 2 kali panggilan Tuhan itu kepada keluarga Abraham. Yang pertama keluarga Tera. Tera ini bapaknya Abraham, Naharan dan Nahor. Waktu itu masih tinggal di Ur-Kasdim. Tuhan panggil, ya Tuhan suruh keluar. Mereka tapi belum mengerti rencana Tuhan apa. Mereka tinggal di Haran. Di Haran inilah mungkin Abraham menikah, berkeluarga, mereka sudah nyaman di Haran. Akhirnya di Kejadian 12 Tuhan panggil ya Musa, ya, secara khusus Musa ya dipanggil keluar, harus meninggalkan sanak saudaramu, tinggalkan. Jadi Abraham, Sarai, Lot, ya, keponakannya karena bapaknya meninggal ikut dengan Abraham keluar ya dari Haran. Ya, harus dipanggil keluar ya, supaya
menggenapi rencana Tuhan. Ya. Kita lihat contoh lagi ya di dalam Ulangan 32, kita baca ini ayat ya, Ulangan 32. Ulangan 32 ayat yang ke-11. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Ya. Jadi kita mengambil contoh dari induk Raja Wali. Raja Wali ini ketika anak-anaknya, dia punya anak-anaknya menetas, dia membuatkan sarang yang cukup kuat dari ranting-ranting yang kuat, kemudian dialasi daun-daun kering, kemudian dialasi lagi dengan bulu-bulu yang halus. Ketika anak Raja Wali itu mulai menetas, ditaruh di tempat yang nyaman karena bulunya belum tumbuh. Dalam usia 5-6 minggu, ya, anak Raja Wali ini mulai tumbuh, ya, bulu-bulunya mulai tumbuh dan dia siap ya untuk diajari terbang. Bagaimana caranya? Ya, bulu-bulu halus disingkirkan, ya. Daun-daun disingkirkan sehingga tinggal carang-carang yang keras yang mungkin menusuk. Anak Raja Wali itu harus bergulat gitu ya, melawan ketidaknyamanan ya, karena sarangnya dibuat tidak nyaman sampai akhirnya dibongkar sarang itu, mau ndak mau anak Raja Wali itu jatuh, dia diajar terbang. Itulah caranya, dibuang semua kenyamanannya. Ketika dia mulai belajar terbang, induk Raja Wali itu siap dibawanya. Ketika anak Raja Wali itu jatuh, ya, dia akan siap untuk mengangkatnya ke atas. Ya. Jadi seperti itulah, ini firman Tuhan yang tertulis tentang Israel, bagaimana Tuhan itu memperlakukan Israel. Ya, jadi seringkali mungkin Tuhan harus mengeluarkan kita, ya, memaksa untuk mengeluarkan kita dari zona nyaman, untuk dibawa kepada situasi yang sulit, bahkan mungkin sangat sulit, ya, bahkan mungkin yang sangat sulit, menyakitkan mungkin, ya, sesuatu yang tidak nyaman, untuk membawa kita lebih kuat dan berkembang kapasitas kita. Ya. Kalau jatuh, Tuhan akan menopang. Mazmur 37, Tuhan itu memperhatikan langkah-langkah orang. Ya, kalau jatuh tidak akan dibiarkan tergeletak, Tuhan akan menopang. Ya, dalam Keluaran 19 ayat yang keempat kita baca juga, Keluaran pasal yang ke-19 ayat yang keempat. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Ya, bagaimana Tuhan membawa Israel ini keluar dari Mesir. Ketika mereka di perjalanan menghadapi sulitan, mereka komplain kepada Musa, kenapa tidak kami dibiarkan di Mesir? Kami mati nanti dengan menghadapi kuali yang berisi daging. Di sini kami akan mati kelaparan. Tapi Tuhan harus bawa mereka keluar dari zona nyaman mereka. Ya, dan Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan mendukung di atas sayap Raja Wali. Itulah Tuhan kita. Ya, seringkali Tuhan harus melakukan hal ini. Dia harus membongkar zona kenyamanan kita, ya, supaya kita bisa, ya, mengikuti kehendaknya. Karena itu mari, bagaimana kita bisa keluar dari zona nyaman? Harus rela, ya, karena kita akan dibawa kepada situasi yang sulit. Kita harus rela kehilangan kenyamanan, rela kehilangan kesenangan, ya, rela kehilangan, bahkan kehilangan materi, kehilangan harta mungkin, ya, kehilangan keluarga bahkan mungkin bisa terjadi seperti itu. Itu tergantung apa yang Tuhan buat. Tuhan bisa lakukan itu, ya, bisa kehilangan fasilitas, bisa kehilangan semua. Ada kesaksian beberapa waktu yang lalu, waktu kejadian kebakaran di Pasar Turi beberapa tahun yang lalu, ada seorang yang bersaksi bagaimana dia mengalami habis-habisan, ya, hartanya habis karena kebakaran itu, tapi bagaimana kemudian dia mengerti rencana Tuhan dan Tuhan pulihkan, ya, dan Tuhan pulihkan membawa dia lebih sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan. Jadi miliki kerelaan hati untuk mengikuti kehendak Tuhan dan percaya atau beriman,
Ya, dalam Ibrani 11 itu tentang pahlawan-pahlawan iman. Ya, bagaimana dengan iman Abraham itu berani keluar dari Haran ketika dipanggil, keluarlah ke negeri yang akan aku tunjukkan kepadamu. Kemana belum tahu. Ya, Musa dikatakan Ibrani 11 juga ayat 24-27. Dia rela meninggalkan kenyamanan sebagai anak putri Firaun. Ya, ketika dia melihat bangsanya ya di dalam penindasan, dia rela keluar dari zona nyaman sebagai anak angkat putri Firaun. Dia menikmati fasilitas kerajaan Mesir, ya, tapi karena iman ya dia melihat bahwa dia harus keluar dari situ, ya. Kemudian bertindak, ya, kita harus bertindak ketika tidak ada sesuatu pertumbuhan, tidak ada perkembangan dalam kehidupan rohanimu. Jangan abai, ya, jangan tetap merasa nyaman-nyaman saja, ya. Bertindaklah dan atau Tuhan yang akan bertindak. Ya. Tuhan itu akan lakukan yang apa saja untuk membuat kita ini ada pada jalannya. Ya. Kalau kita tidak anak yang dikasihi itu, ya, di dalam Ibrani 13 dikatakan dihajar oleh Tuhan. Ya, kalau perlu dihajar akan dihajar oleh Tuhan. Ya. Kalau kita tidak mau ikut kehendak Tuhan, mungkin Tuhan harus paksa kita. Ya, jadi mari kita bertindak. Ya, ketika tidak ada pertumbuhan rohani dalam hidupmu, jangan abai. Ketika hubunganmu dengan Tuhan tidak ada kemajuan, ya biasa-biasa. Ibadah ya ibadah, tapi hanya sebagai rutinitas. Tidak ada gairah, tidak ada keinginan untuk sungguh-sungguh berdoa, mengandalkan Tuhan, merasa butuh Tuhan, merasa butuh baca firman. Ya. Kita harus bertindak. Ya, jangan abai, ya, jangan santai saja, ya, jangan pikir ya enggak apa-apalah, ya. Jadi ketika tidak ada gairah, ya, ibadah di rumah, ya, enggak ada pertumbuhannya, jangan abai, ya. Jangan ya wis sementing ibadah, ya, tidak, ya. Tapi kita harus bertindak. Ya, kan ketika kita bertindak kita akan melihat, ya, nikmati perubahan dan pertumbuhan, ya. Apakah kita ini tadi tidak boleh nikmati kenyamanan? Tidak. Ya. Jangan berpikir bahwa ketika kita keluar dari zona nyaman kita, kita akan hidup dalam zona penderitaan, kesusahan. Ya. Sepertinya jadi orang Kristen tidak boleh menikmati kesenangan, ya. Tidak boleh menikmati keinginan, tidak menuruti keinginan daging. Ya memang tidak boleh, ya, menuruti keinginan daging. Ya. Ketika kita tetap mengikut Tuhan, ya, ketika kita tetap berada di dalam jalan dan kehendak Tuhan, disitulah justru zona nyaman kita. Disitulah justru kita menikmati sukacita dan damai sejahteranya. Sekalipun mungkin ada tantangan secara daging, ya. Tapi ketika kita ada di dalam zonanya Tuhan, ya, bukan zona nyaman kita ada di dalam zona nyamannya Tuhan. Jangan berpikir, wah baik ikut Tuhan itu. Memang Tuhan Yesus mengatakan bahwa setiap orang yang mengikut aku dia harus pikul salibnya setiap hari. Dan salib ini berbicara tentang penderitaan. Ya, tapi bukan berarti ya, kita hidup ya, tanpa damai sejahtera karena Yesus sendiri meninggalkan sukacitanya bagi kita. Damai sejahteraku aku berikan kepadamu. Damai sejahtera yang tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Ya. Jadi Bapak Ibu, mari nikmati pertumbuhanmu, cari dan taati kehendak dan tuntunannya. Walaupun ya pastinya itu berlawanan dengan keinginan daging. Keinginan roh itu pasti berlawanan. Galatia 5 ayat 16. Berlawanan dengan keinginan daging, keinginan hawa nafsu kita. Cari kehendak Tuhan. Percaya dan berserah pada Sang Penjunan itu yang akan memproses kita menjadi bejana-bejana yang indah. Nah, enak, tanah liat itu ya kalau boleh, kalau dia bisa merasakan, dia harus dipisahkan dari kumpulan tanah liat yang di sawah mungkin di mana diambil, kemudian dia harus mengalami proses itu, ya, dibuang kerikil-kerikilnya, ya, ranting itu juga di dalam Yohanes 15 ranting yang mau berbuah itu harus dipangkas, ya, harus dibersihkan, ya. Ini prosesnya Tuhan, ya, ini sarana pertumbuhan kita di mana mungkin tidak ada kenyamanan. Sekali lagi ya, tidak ada kenyamanan di zona pertumbuhan, tetapi sebaliknya tidak ada pertumbuhan di zona nyaman. Nikmati
Ya, nikmati perubahanmu, nikmati pertumbuhanmu, pertumbuhan karakter yang mulai berubah, nilai-nilai tujuan hidupmu. Ya, nikmati pertumbuhanmu, pertumbuhan di dalam segala hal ke arah Kristus. Karena Efesus 4 ayat 15 mengatakan bahwa kita semua harus bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Ya, nikmati. Ya, perubahan demi perubahan ketika kita sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kita bisa berubah ya dari karakter buruk kita bisa lepas ya dari ikatan dosa kita. Ya, nikmati juga buah-buahmu ya. Ketika ranting itu dibersihkan dan ranting itu melekat pada pokok, ia akan berbuah banyak. Ya, Bapak Ibu, memang kita hidup mengikut Kristus ini perjalanan yang ya bukan perjalanan yang enak dan menyenangkan secara daging. Ya, karena Yesus berkata setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut Dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, situasi negeri kita saat ini ya di tengah-tengah pandemik ini suatu situasi yang sangat tidak mengenakkan, ya. Tidak mengenakkan di semua bidang ya, di ekonomi ya, di sektor ekonomi, sektor pendidikan, keamanan ya, di sektor politik ya, kesehatan ya, semua itu sudah membuat kita tidak nyaman sehingga kita rasanya itu menghadapi banyak hal tekanan mungkin ya. Mau apa ndak enak ya, khotbah sekarang kayak gini pun ini ndak enak banget. Saya ini kena gini ini jadi kurang jelas melihat ke sini juga sama kurang jelas ya. Waktu ibadah online itu rekaman ya ndak pakai gini ya, tapi ndak enak juga. Ya, ibadah itu berat sekali. Kalau rekaman itu bayangkan saya ibadah khotbah gini ya di depan itu ada Dani, Theo, Vanuel diliatin gitu. Kadang grogi karena enggak bisa lihat itu, enggak bisa pegang ini. Ya, sulit ya. Enggak enak kondisi sekarang ini, tapi kita enggak punya pilihan ya. Negeri kita saat ini dalam kondisi yang sangat sulit ya di semua bidang. Presiden, wakil presiden, menteri, ya TNI, Polri, tenaga medis, ya kepala-kepala daerah itu memiliki tekanan yang berat. Ya, apalagi hari-hari kemarin ini ya digoyang dengan isu kerusuhan yang membuat berdampak perusakan. Ada berapa halte bus di Jakarta tuh kemarin saya lupa itu nilainya secara rupiah cukup banyak. Ya, kita dihadapkan pada situasi yang seperti itu. Negeri kita dihadapkan pada situasi yang sulit. Mari ya kita ini punya rasa empatik, ya punya rasa walaupun mungkin kita tidak bisa berbuat banyak. Ya. Beberapa waktu yang lalu saya itu dengar videonya Dokter Tirta itu ya. Dokter ini memang dia relawan COVID ya, tapi memang ada hal-hal yang kontroversial gitu, pernyataan-pernyataannya yang kontroversial yang juga rasanya itu mengkritik pemerintah. Namun ada satu bagian yang menyentuh hati saya ketika dia bilang begini, ya rakyat itu dalam penderitaan memang, ya rakyat yang terdampak secara ekonomi, ya. Tapi ada orang-orang yang masih punya duit, yang mereka di mana tempat-tempat hiburan mulai dibuka gitu ya. Mereka seperti melampiaskan kesenangannya, ya rekreasi, refreshing kemana-kemana, ya Nggak mikir kami ini tenaga medis ini setiap hari berjuang dengan keras ya terutama di daerah-daerah pandemik yang tinggi. Saya gitu madek iya ya. Kita mungkin tidak pernah berpikir sampai berempati sampai di situ. Ya bahwa mereka itu tenaga medis ini perjuangannya luar biasa. Kita pakai masker aja 1 jam 2 jam sudah nggak betah. Mereka harus pakai APD ya selama beberapa jam. Ya, mereka tuh bukan bayi tapi harus buang air kecil di pampers. Yang harus dipakai pampers karena enggak bisa dibuka, kan udah dibuka harus dibuang itu APD. Ya penderitanya luar biasa. Saya tanya teman saya di Surabaya yang punya menantu seorang dokter, walaupun dia tidak berurusan langsung dengan pasien COVID, tapi dia di rumah sakit cuma pakai APD. Ya, dan itu bukan sesuatu yang enak gitu, sesuatu yang nyaman gitu. Ya kita
sih lumayan gitu ya. Jadi mari kita punya empati. Mungkin tidak banyak yang kita bisa lakukan ya. Banyak, tapi kita coba ikuti aturan pemerintah ya. Kemudian kita meluangkan waktu lebih banyak untuk berdoa ya. Bapak percaya kalau berdoa itu Tuhan tolong kasih hikmat yang lebih seperti Tuhan kasih kepada Salomo tuh buat Bapak Presiden. Karena Presiden ini juga menghadapi tantangan tidak hanya dari sektor ekonomi, dari pandemi, tapi dari orang-orang yang tidak suka dengan pemerintah. Ya, yang membuat kekacauan, yang membuat ini, membuat itu untuk menggoyang pemerintah. Kalau sampai salah ngambil keputusan, wah bisa repot ya. Benar saja masih diserang ya, kepala daerah, menteri juga diserang habis-habisan gitu ya. Kalau mereka dianggap kerjanya tidak becus, kita berdoa supaya Tuhan kasih hikmat yang lebih buat mereka untuk mengatasi ini ya. Secara manusia berat ya, saya bayangkan kalau Pak Presiden tuh kayak apa ya mikirin negara ini ya. Kita mikiri diri sendiri saja rasanya kadang sudah tidak mampu ya. Jadi mari kita punya empati ya, jangan hanya memikirkan kenyamanan kita ya. Oke, kita sulit, kita mungkin secara ekonomi kita juga sulit ya, menghadapi apapun mungkin kita juga sulit, kita juga mungkin butuh butuh rekreasi mungkin. Oke, enggak apa-apa, tapi mari kita juga berempati, jangan hanya memikirkan zona nyaman kita ya. Beberapa bulan ya kita menjalani ini. Saya ini selama mulai dari Maret sampai ini enggak pernah keluar, cuma ke Probolinggo karena ke dokter ya, terus kapan itu cuma sama-sama KDP ya. Waduh, ini ada banyak teman grup, ada grup SMP, ada grup kuliah, ada teman-teman grup SMA. Waduh, pada provokasi, ayo kapan ketemuan. Kadang-kadang terbawa gitu. Iya kapan yuk kita ketemuan. Ya udah enggak apa-apa dah ketemuan. Ya, tapi kemudian saya sadar, enggak Tuhan. Ya setelah saya dengar videonya Dokter Tirta itu, saya katakan, enggak Tuhan. Saya enggak akan kepengen kelenceran, bukan waktunya sekarang Tuhan. Ya, ada waktu lebih baik kita pakai untuk berdoa. Ya, berdoa untuk bangsa, untuk negeri ini. Ya, itu kita bisa buat dan kita yakin bahwa doa orang yang benar itu besar kuasanya. Nah, jadi jangan abaikan untuk kita berdoa bagi bangsa dan negeri kita. Mari Bapak Ibu Saudara ini kasih Tuhan. Hari kita mau bertumbuh ya di tengah-tengah ketidaknyamanan. Ya, kalau Tuhan harus bongkar zona nyaman kita seperti anak Raja Wali yang dibongkar zona nyamannya, Tuhan ingin kita mengembangkan kapasitas kita. Untuk kita mengembangkan apa yang Tuhan karuniakan dalam kehidupan kini, kepribadian kita, kapasitas kita untuk berkembang. Supaya kita bisa seperti anak Raja Wali itu kemudian bisa terbang melewati badai. Jadi percayalah ketika kita ada di dalam Tuhan, ya, kita mungkin tidak menikmati zona nyaman secara daging, ya keinginan-keinginan daging yang harus kita penuhi, tidak. Tapi ada damai sejahtera, ada sukacita ketika kita bersekutu dengan Tuhan, ya ketika kita nyanyikan puji-pujian, ya kita menikmati hadirat Tuhan, itu ada sukacita yang luar biasa ketika kita bisa bersekutu dengan Tuhan. Amin. Pada kesempatan beberapa waktu ini saya ingin mengajak kita untuk kita bersyafaat, ya dalam waktu beberapa menit saya ingin mengajak kita sungguh-sungguh bersyafaat bagi negeri ini. Negeri ini butuh dukungan kita. Ya, kita tidak tahu ke depan, ada tantangan. Ya, pilkada yang akan diadakan di mana-mana itu sangat berpotensi menimbulkan banyak kerusuhan di mana orang-orang yang ingin berkuasa, orang-orang yang ingin menjatuhkan pemerintah. Mari kita berdoa bersyafaat bagi bangsa ini. Lewat doa kita selama beberapa saat ini. Bagi bangsa ini kami berdiri. Mari kita berdiri di hadapan Tuhan. Dengan sungguh-sungguh ada kesempatan saudara beberapa menit ini naikkan sungguh-sungguh. Ya, lupakan terlebih dahulu mungkin beban kita. Ya. Bagi bangsa ini kami berdiri
Indonesia pulih dari segala problema. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema. Hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepada-Mu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami Tuhan. Seringkali Engkau membawa kami kepada pengalaman-pengalaman yang baru agar kami keluar dari zona nyaman kami. Tuhan ampuni kami karena seringkali kami mengeluh untuk perubahan yang Kau mau buat Tuhan. Tapi Tuhan hari ini kami sadar bahwa kami seringkali dalam kesalahan padamu ya Tuhan. Sebabnya tolonglah kami Bapak supaya kami bisa menerima apa yang Kau buat dalam hidup kami dengan penuh syukur. Karena kami akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk apa yang Kau telah sampaikan lewat firman-Mu. Dan biar itu menjadi bekal bagi kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Mari kita akan berdoa khusus untuk bangsa ini. Agar Tuhan terus bekerja tengah-tengah situasi yang sangat menjepit ini. Tuhan akan menyatakan kemuliaan-Nya. Mari kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Bapak, kami hari ini menyerahkan ya Tuhan seluruh negeri kami dalam tangan-Mu. Kami tahu Tuhan ini tanggung jawab kami sebagai bangsa Indonesia Tuhan. Kami terus menyerahkan keadaan negeri ini kepada-Mu Bapak. Tuhan, kami berdoa untuk segenap bangsa ini yang tinggal di manapun mereka berada. Kami percayakan mereka dalam tangan-Mu, berikanlah ketenangan dalam hati mereka ya Bapak. Lindungilah seluruh bangsa kami ya Tuhan, dari kekacauan ya Tuhan. Lindungilah bangsa kami dari virus. Lindungilah bangsa kami Tuhan dari apapun yang Tuhan tidak berkenan. Bapak, pada saat kami berdoa untuk pemimpin kami, Bapak Presiden kami, dan wakilnya, dan seluruh para menteri ya Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan berikan hikmat kepada mereka untuk dapat mengatur negeri ini ya Tuhan. Kami tahu beban mereka berat Tuhan. Tapi Engkau yang telah menetapkan mereka menjadi pemimpin atas bangsa ini. Engkau yang beri kemampuan kepada mereka Tuhan. Berikan hikmat. Kami mohon perlindungan-Mu bagi mereka ya Tuhan. Dari semua yang jahat ya Bapak. Lindungilah dari orang-orang jahat yang akan mengacau negeri ini ya Bapak. Ampuni mereka Bapak. Ampuni Tuhan. Dan sadarkanlah ya Tuhan tiap orang yang berniat jahat untuk mengacau negeri ini. Engkau ampuni mereka dan tolong mereka supaya mereka bertobat ya Tuhan. Terima kasih kami berdoa juga ya Tuhan supaya semua yang terjadi dalam kehidupan bangsa ini
tekanan ekonomi yang makin berat Tuhan. Kami percayakan semua dalam tangan-Mu ya Tuhan, mereka yang bekerja di bidang ekonomi ini Tuhan, berikan hikmat kepada mereka. Kami berdoa untuk semua pemimpin-pemimpin di daerah juga ya Tuhan. Tolonglah mereka Bapak supaya mereka juga diberi hikmat, kekuatan dari Tuhan. Ya Bapak, kami percayakan kuasa-Mu bekerja ya Tuhan di tengah-tengah bangsa ini. Bapak, kami berdoa juga ya Tuhan untuk tim medis yang sedang bekerja Tuhan untuk menangani virus corona ini. Tuhan, kami percaya tangan-Mu yang berkuasa melindungi mereka yang dengan tulus bekerja. Ya Tuhan, Engkau ampuni mereka yang tidak tulus bekerja mencari keuntungan di tengah-tengah situasi ini. Ampuni mereka ya Bapak. Oh Tuhan, kami berdoa untuk segenap bangsa ini. Tolonglah Tuhan, Engkau melindungi bangsa kami. Oh Tuhan, kami percaya tangan-Mu yang berkuasa juga melindungi anak-anak Tuhan yang ada di negeri ini. Beri mereka hati yang terbeban untuk bangsa ini ya Tuhan, sehingga mereka bisa berdoa terus ya Tuhan untuk bangsa ini. Bapak, kami percaya tangan-Mu yang berkuasa melindungi daerah di mana kami diam ya Tuhan. Seluruh Kabupaten Probolinggo ini kami percayakan dalam tangan-Mu ya Bapak. Kau tolong ya Tuhan segenap masyarakat yang ada di daerah ini. Tuhan, berikan ketaatan kepada mereka ya Tuhan, untuk mentaati semua peraturan pemerintah ya Tuhan. Kami berdoa supaya kehidupan ekonomi di daerah ini berjalan dengan lancar. Kami berdoa juga untuk keamanan ya Tuhan. Oh Tuhan, melindungi semua gereja-gereja-Mu yang ada di daerah ini. Berkati kami semua ya Tuhan, yang ada di sini hari ini ya Tuhan. Engkau ada bersama dengan kami dan menolong kami. Terima kasih ya Bapak, kami percaya tangan-Mu yang berkuasa menolong kami. Kami persembahkan seluruh hidup kami dan keluarga kami semua ya Tuhan. Engkau menjagai kami dan berikan hati kami haus akan Engkau setiap saat untuk mencari hadirat-Mu ya Tuhan. Ampunilah kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk semua yang Kau akan buat dalam hidup kami. Terpujilah Engkau ya Bapak. Mari kita berdoa dengan Bapak kami dengan hati yang sungguh-sungguh. Jangan karena kebiasaan tapi ucapkanlah dengan penuh keyakinan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan. Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih ya Bapak untuk akhir ibadah kami. Sekali lagi kami menyerahkan hidup kami. Anak-anak-Mu yang sakit Tuhan, jamah mereka. Dan tolonglah kami Tuhan untuk terus hidup dalam ketaatan kepada-Mu ya Bapak. Kalau sebentar kami meninggalkan tempat ini, kami percaya tangan-Mu yang berkuasa menopang kami, melindungi dan menjagai kami. Terpujilah Engkau, kami persembahkan seluruh hidup kami, persembahkan doa kami dan ibadah kami pada saat ini kepada-Mu ya Tuhan, di dalam satu nama yang mulia, Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Bapa itu, turun atasmu semua anugerah, kekuatan dari Bapa itu, perlindungan dari tangan-Nya menyertai engkau. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah dimanapun engkau ada. Damai sejahtera Yesus Kristus menguasai hati pikiranmu, sehingga apapun yang akan terjadi engkau tidak takut lagi. Dan Roh Kudus menuntun saudara, mengurapi dan menolong saudara, memakai saudara sekalian untuk menjadi berkat dimanapun engkau ada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.